Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati wa risalah waj'alna wa ashabar ruqya wa hadhil ummah marzuqina bisihhati was salama was sa'adati war rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, amma ba'd. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta orang-orang soleh dan guru-guru kita, tidaklah kita hidup di dunia ini kecuali kita akan mendapatkan yang namanya ujian. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka diciptakan di dunia ini sia-sia? Sesungguhnya kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua ujian yang menimpa manusia ini semua berakibat dari dosa yang kita lakukan. Ada juga banyak musibah dan cobaan yang sifatnya ujian yang diterima oleh orang-orang besar dan orang-orang yang Allah akan jadikan terbaik dalam hidupnya. Ada ujian yang Allah jadikan seorang hamba menjadi orang yang kuat, orang yang terbaik, dan kelak di akhirat mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa berburuk sangka kepada orang yang mendapatkan musibah bertubi-tubi, bahwa dia karena dosa-dosa yang dia lakukan. Tidak. Kenapa? Karena banyak hadis yang menjelaskan kepada kita, banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa musibah, bencana terkadang itu untuk menguatkan iman seorang hambanya, dan kadang-kadang itu menjadi tanda bahwa Allah mencintai hamba tersebut, bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada hamba tersebut, sebagaimana hadis Nabi SAW, idza aradallahu bi abdin khairan yusib minhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menguji dia, Allah akan memberikan musibah kepada dia. Buktinya banyak para nabi, orang-orang soleh yang mendapatkan musibah besar, yang mendapatkan bencana, penyakit dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa musibah yang menimpa sebagian manusia, sebagian hamba-hambanya, terkadang untuk menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang terbaik, menjadi orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena dikatakan dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajul latakunu lahu darajatu 'indallahi azza wa jalla la yablughuha bi'amalihi hatta yabtaliya bi bala'in fi jismi fayablughuha bidzalik. Ada seseorang yang dia nggak bisa menerima derajat yang tinggi dengan amalannya. Sulit dia menggapai derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya, dengan taatnya. Karena ketaatannya penuh dengan cacat, karena perbuatannya penuh dengan dosa, tidak bisa disusul derajat yang tinggi dengan amalannya. Akan tetapi Allah punya cara lain.
Allah sayang sama hamba tersebut. Hamba ini nggak bisa berbuat taat yang banyak, ibadah yang khusyuk, nggak bisa untuk mencapai derajat yang tinggi, padahal dia di Lauhul Mahfuz ditakdirkan menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Hamba ini dengan hikmah Allah di dunia, dia menjadi orang yang ahli maksiat, dia menjadi orang yang banyak berbuat dosa. Bagaimana caranya? Sulit dan mustahil dia berbuat taat, berbuat banyak kebaikan. Maka kata Nabi, la yablughuha bi amalih hatta yabtaliya bi bala'in fi jismih fa yablughuha bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti, Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan Allah berikan ujian dan cobaan penyakit pada tubuhnya. Masya Allah. Bagaimana, lihat dan perhatikan, dengarkan, Tuhan kita Allah begitu sayang kepada hambanya. Sebaik-baik Tuhan yang berhak kita sembah adalah Allah. Bagaimana Allah melihat seorang hamba nggak bisa mencapai derajat yang tinggi dengan amalannya, tapi Allah ganti dengan dikasih penyakit dalam tubuhnya, dikasih sakit pada jasadnya. Akhirnya seorang hamba itu mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya, dengan bala. Masya Allah. Itulah Nabi mengatakan, di sisi yang lain kita nggak bisa suudon sama orang yang ditimpa penyakit. Ayahnya meninggal, orang tuanya sakit, kemudian dia sakit, kemudian istrinya sakit, begini begitu. Wah, ini banyak dosa, tidak bisa. Terkadang diberikan cobaan seperti itu, Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Masya Allah. Makanya semakin orang itu tinggi derajatnya di sisi Allah, musibahnya semakin banyak. Ya Rasulullah, ayun nas asaddu bala. Ya Rasulullah, manusia yang paling banyak bencana musibahnya siapa? Maka Nabi SAW menjawab, al-anbiya summal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Semakin derajat orang itu tinggi di sisi Allah, maka musibah yang menimpa dia semakin besar, semakin besar, dan semakin bernilai. Maka sikap kita sebagai orang yang beriman, sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir bisa sabar, tapi nggak dapat pahala. Orang yang beriman sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ghammin wala adha hatta syaukah yusaquha illa kafarallahu ta'ala biha khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa lelah, letih, sumpek, sedih, susah, gangguan, bahkan duri yang menusuk kakinya, kecuali Allah ampunkan dosa-dosa dari semua itu. Dia sulit untuk menghapus dosa dengan taatnya, karena taatnya masih cacat dan bolong-bolong. Sedangkan Allah masih kasihan dan sayang, cinta, menginginkan kebaikan kepada hamba itu, maka Allah ganti dengan musibah, baik itu penyakit, kesedihan, kesusahan yang menimpa hidupnya, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia keluar dari dunia tidak membawa dosa. Maka jangan sambat ketika orang itu dapat musibah, baik itu penyakit, kesedihan, kesusahan, atau yang lainnya. Kenapa? Orang kalau sambat ketika dia dapat musibah, baik kecelakaan, sedih, susah, penyakit, ibarat dia sambat mau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat dia sambat mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat dia sambat mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa kau berikan musibah kepadaku bertubi-tubi seolah-olah tidak pernah berhenti, ya Allah. Orang tuaku sakit, aku sakit,
kemudian meninggal dan lain sebagainya, orang tuaku, saudaraku. Ibaratnya dia sambat, ya Allah kenapa engkau mau ngangkat derajatku? Ya Allah kenapa engkau mau masukkan aku ke dalam surga? Gitu. Masya Allah. Kalau kita dapat musibah dan terasa berat, maka kata Nabi, ingat musibahku. Kata Nabi, ma'adumat musibatuhu falyadkur musibati fa innaha satahawan alaihi musibatuh. Barang siapa yang dia merasa berat mendapatkan musibah, barang siapa yang dia merasa berat menanggung beban musibah bencana yang menimpa dirinya, maka ingatlah musibahku, kata Nabi. Kenapa? Satahawan alaihi musibatuh, musibahnya akan terasa ringan. Ya Allah, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak lahir nggak pernah melihat ayahnya. Lahir di dunia belum pernah melihat sosok ayahnya. Belum pernah memanggil ayah seperti anak kecil saat dia menginginkan sesuatu. Belum pernah memanggil ayah pada saat dia meminta pertolongan dari gangguan. Belum pernah dia memanggil ayah pada saat dia rindu kasih sayang, pada saat dia rindu pelukan, pada saat dia rindu gendongan. Seorang ayah di mana banyak anak-anak kecil saat itu bahagia dengan ayahnya. Pada saat itu anak-anak kecil mereka tersenyum dengan ayahnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tidak memiliki ayah. Belum cukup sampai di situ musibah Nabi. Enggak punya ayah. Kemudian diajak pergi oleh ibunya saat itu ke Bani Sa'ad. Masih kecil umur 6 tahun. Pulang dari Bani Sa'ad, ibunya meninggal di pertengahan jalan. Masih bayi 6 tahun Nabi. Dan bahkan Nabi ikut memakamkan ibunya. Melihat ibunya dimakamkan, orang satu-satunya yang Nabi miliki saat itu, yang Nabi pingin dicinta, disayang, dipeluk, saat itu meninggal juga. Umur 6 tahun tidak memiliki orang tua. Dan akhirnya diasuh oleh pamannya. Ikut kerja bersama pamannya mengembala kambing. Tapi enggak lama habis itu kakeknya juga meninggal dunia. Musibah lagi, musibah demi musibah. Ya Allah. Terus demikian. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau diangkat menjadi nabi, ketika diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, sudah dikasih tahu duluan bahwa akan mendapat musibah demi musibah satu persatu. Ya Allah, ketika ditemui malaikat Jibril, Nabi gemetar. Baru pertama kali melihat sosok malaikat, bergemetar, menggigil tubuhnya, sampai berkata kepada istrinya Sayyidatuna Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku." Ketika sudah tenang, kemudian dibawa oleh Siti Khadijah ke pamannya ke Warakah bin Nawfal. Sampaikan kepada Warakah bin Nawfal. Kemudian diceritakan apa yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Warakah bin Nawfal mengatakan, jika benar apa yang kau lihat, maka kau melihat namus, yaitu malaikat yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya, dan kau akan mendapat permusuhan dari orang-orang terdekatmu, dari orang banyak. Sampai Nabi saat itu mengatakan, kenapa umatku memusuhiku? Ya, karena kau membawa agama yang pernah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ujian demi ujian. Pamannya yang membela Nabi meninggal dunia. Nabi diusir, Nabi dicaci maki, Nabi dilempari batu sampai berdarah. Bahkan sahabatnya yang ikut Nabi
disuruh keluar dari ajaran Nabi, kalau enggak dibunuh. Bahkan ada yang dicongkel mata sahabat Nabi, dipecut, dipukul, dipenggal, dipotong dan lain sebagainya, ujian demi ujian yang Nabi hadapi. Kalau kamu merasa ujianmu besar, ingat ujian Nabi. Kalau kamu merasa musibahmu besar, enggak seberapa dengan musibahnya Nabi SAW. Sunnahnya begitu. Ya Allah, baru dapat musibah seperti ini, hati sudah lemah. Bagaimana musibahnya Nabi? Bukan cuma hati, jasad, ruh dan hatinya Nabi yang dapat ujian berat. Ketika kamu mengingat musibahnya Nabi, maka musibahmu terasa ringan. Begitu. Man 'azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwan alaihi musibatuhu. La khair fi 'abdin la yadhhab maluhu wa la yasgum jismuhu. Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalah sabbarah. Tidak ada kebaikan bagi seorang hamba yang tidak hilang hartanya. Kalau ada manusia seorang hamba nggak pernah hilang, ini nggak baik. Maka kamu bersyukur pernah hilang hartamu. Maka kamu bersyukur pernah hilang uangmu. Kamu bersyukur pernah hilang barangmu. Yang penting imanmu tidak hilang. Wala yasqum jismuh, wala yasqamu jismuh, dan nggak pernah sakit jasadnya. Nggak ada kebaikan, kata Nabi, seorang hamba yang nggak pernah hilang hartanya, yang nggak pernah sakit badannya. Maka bersyukur ketika kita mendapatkan sakit, maka sabar ketika kita mendapatkan musibah dan ujian. Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Kalau Allah berikan ujian, tanda bahwa orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih ujian, tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sabarah, Allah akan berikan kesabaran di hatinya. Masya Allah. Enggak goncang jiwanya, tidak tertekan batinnya. Manusiawi dia menangis ketika mendapatkan musibah pertama kali. Manusiawi dia kecewa, dia sakit hatinya, tetapi masih bisa terkontrol. Tetapi masih bisa ada kesabaran. Ibadahnya tidak rusak, taatnya tidak kacau, dia tetap bersabar, dia tetap taat kepada Allah, dia tetap meninggalkan segala kemaksiatan. Maka orang tersebut adalah orang yang Allah cintai, orang yang Allah kehendaki kebaikan. Maka pada intinya musibah yang menimpa seorang hamba terbagi menjadi dua. Ada musibah untuk mengangkat derajatnya, ada musibah untuk menjadi rahmat agar orang itu berhenti dari perbuatan dosanya. Semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu sikap kita bersabar. Apa kita nggak boleh berbuat? Boleh. Dengarkan baik-baik. Ada seorang sahabat mengatakan, apakah kalian mau melihat perempuan ahli surga di dunia ini? Sahabat bingung. Ya, kami mau. Siapa perempuan itu yang menjadi ahli surga? Itu lihat, yang pakai jubah hitam itu, yang bercadar itu. Kenapa dia? Dia pernah datang. Aku menyaksikan saat itu dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini usah. Ya Rasulullah, ini masru'ah. Ya Rasulullah, aku ini sering kesurupan. Aku ini sering kejang-kejang ya Rasulullah. Doakan aku sembuh. Kata Nabi, kalau aku doakan kamu sembuh, kamu sembuh. Tapi kalau aku doakan, kalau kamu mau dapat surga, maka kamu bersabar. Apa yang dipilih oleh wanita tersebut? Kalau gitu ya Rasulullah, aku mau sabar saja. Tapi satu ya Rasulullah, ini atakasyaf. Aku ini sering tersingkap kalau lagi kesurupan. Kalau lagi kejang-kejang ya Nabi, aku sering terbuka auratku. Didoakan sama Nabi, maka sejak saat itu kalau dia kesurupan, kalau dia kejang-kejang, auratnya tidak terbuka. Ya Allah, orang sakit kejang-kejang, epilepsi, ayan,
masih mikirkan aurat, masih menjaga aurat. Orang sehat tidak memperhatikan aurat. Orang sehat akal dan tubuhnya tidak menjaga auratnya. Alhamdulillah nih. Itulah orang wanita yang ahli surga, bersabar dari musibah yang menimpanya. Akhirnya para sahabat ketika dia kesurupan atau wanita ini kejang-kejang, subhanallah selalu tersingkap dengan jubahnya, nggak pernah terbuka lagi. Doanya Nabi, itulah wanita ahli surga, kata sahabat. Subhanallah. Maka sabar dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua ada hikmahnya. Jangan sambat, percuma. Karena semua ada hikmah dan kebaikan yang kamu tidak ketahui dari Allah Subhanahu wa taala.